There's nothing you can do. So really, the statement of Rav Chaim Vital that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means, because Yishmael comes not only with physical brutality, but Yishmael comes with spiritual merits. They are a child of Abraham. Then how are you going to stop it? Is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There's no way to stop it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Rabi Yahudi ini mengungkap mengapa umat Islam adalah umat pilihan yang sebenarnya dan mengapa tidak mungkin mengalahkan mereka. That the last and most difficult galus that Am Yisrael will face will be the confrontation with Yishmael. And this was said in the 1500s, and the Pirkei Rabbi Eliezer was even earlier. And he says Yishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. Bagi umat Islam, tentu saja hal ini bukanlah hal yang baru. Dan meskipun keadaan kita saat ini mungkin membuat kita berpikir sebaliknya. Kenyataannya adalah bahwa agama kita, jika kita mengikutinya dengan benar, akan memberikan kita pola pikir pemenang. Karena hanya bersandar pada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Robi sangat menyadari bahwa banyak orang Yahudi yang menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa Islam bukanlah agama yang sebenarnya. Tetapi orang-orang yang terpelajar mengetahui faktanya bahwa kami menyembah pencipta langit dan bumi dengan penuh ketakwaan dan monetisme yang tidak ternoda, meskipun orang-orang kafir membencinya. Because Yishmael comes not only with physical brutality, but Yishmael comes with spiritual merits. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. And the reason why the galus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There's no way to stop it. Tapi, apakah itu mungkin? Adakah umat yang bisa melawan kekuatan spiritual umat yang bertakwa kepada Tuhannya, yang sholat 5 waktu, mengingat Tuhan dan menghormati semua nabi yang diutusnya, tanpa membuat perbedaan apapun? Bisakah ada orang di dunia ini yang mengklaim hal itu selain Muslim? Terlebih lagi, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin akan janji kemenangan atau kesyahidan kita. Dan baik pemenang maupun martir dihormati setelah pertempuran. Dan inilah sebabnya mengapa begitu banyak teks sejarah selama berabad-abad menceritakan keganasan para pejuang Muslim. There's no way to stop it, meaning there is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. What, they're threatened with death? Bring it on, gesundheit heim. That's what I want. But when you have people who don't care if they die, then how are you going to stop them? Dan pengamatan sederhana inilah yang menjadi alasan mengapa para rabi yang paling terpelajar di masa lalu dan saat ini mengetahui betapa berharganya umat Islam dan menyadari bahwa mereka bukanlah kekuatan yang dapat dikalahkan dengan cara konvensional. There's nothing you can do. So really, the statement of Rav Chaim Vital that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means, is even true in a simple political way. There's no way. You do your ishtadlus, but there's no particular way that you can guarantee anything. So
The dilemma is we need spiritual ways of defeating them. Pengamatan sederhana terhadap dunia memperjelas bahwa tidak ada negara yang bisa mengalahkan umat Islam dan kesalehan. Dan kehadiran umat Islam di Barat adalah satu-satunya hal yang mempertahankan nilai-nilai dan tanah tradisional, di mana plot dibuat untuk menghancurkannya. Singkatnya, umat Islam harus tahu bahwa seperti di masa lalu, kita bisa dan akan kembali berada di atas angin. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah saya ingin menjadi bagian darinya dengan menjadi lebih bertakwa? Atau akankah saya mewariskan kehormatan itu kepada generasi mendatang? Sebab jika kita tidak menghargai nikmat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dengan mudah memberikannya kepada orang yang akan lebih menghargainya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.